lagi. Kemarin kita sudah sampaikan di surat An-Nur mengenai upaya pencegahan yang disampaikan dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu adab-adab dalam memasuki rumah. Bagaimana dia harus salam, meminta izin, dan tidak sembarangan menolong masuk ke rumah. Bahkan mengintip pun tidak diperbolehkan. Kata Nabi, dicolok matanya kalau mengintip. Jemaah kaum muslimin, mari kita lanjutkan lagi di surat An-Nur ayat yang ke-30. Surat An-Nur ayat ke-30. Surat ke-24 ayat ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman menahan pandangannya atau menundukkan pandangannya dan menjaga atau memelihara kemaluannya, furujahum. Itu lebih bersih bagi kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Nah, ini kalau kemarin kita sudah sampaikan, ketika memasuki satu rumah secara tiba-tiba bisa saja melihat pemandangan yang tidak layak dilihat, entah anak gadis atau anak perempuan, atau sebaliknya mungkin anak perempuan yang sembarangan masuk melihat ada laki-laki entah siapa di situ yang mungkin penghuni rumah sedang membuka baju gerah dan sebagainya, lalu terbayang yang nggak benar. Makanya di sini dilanjutkan lagi upaya pencegahan terjadinya hal yang tidak diinginkan, yaitu apa? Agar laki-laki menundukkan pandangannya. Ini berat sekali ya, karena dengan godaan yang luar biasa sekarang, ini berat benar. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan arahan mencegah dari awal, karena awalnya adalah salah satu panah setan itu pandangan. Dengan memandang dari mata turun ke hati, kan? Dari hati timbul angan-angan. Ini masalahnya. Makanya disuruh menahan pandangan. Wa yahfazu furujahum, dan menjaga kemaluannya. Di sini Allah tidak segan-segan nih menyebutkan faraj atau kemaluan. Karena ini adalah bagian fitrah manusia. Allah menyematkan pada manusia keinginan terhadap hubbu syahawati minan nisa, salah satunya dengan wanita atau pasangannya. Ini bagian dari caranya Allah untuk memelihara kekhalifahan, keberlanjutan pengaturan Allah di bumi. Makanya ada hubungan antara wanita dan pria. Cuma hubungan wanita dan pria dalam Islam itu tidak dibuat seperti hewan. Siapa aja boleh masuk, kapan aja boleh melakukan, enggak gitu ya. Tapi dibingkai dengan aturan-aturan yang jelas, sehingga anak yang dilahirkan itu tidak malu nanti. Anak yang dilahirkan nggak malu dan mampu menghadapi kehidupan. Saya dapat orang tua yang bagus, dua-duanya dengan cara yang baik. Bukan jatuh kepada level hewan. Di sebagian negara-negara yang banyak membolehkan hubungan suami istri yang nggak benar ya, kumpul kebo lah. Saya juga nggak ngerti kenapa kebo disebut kumpul.
Padahal yang mengumpul bukan cuma kumpul. Ya bergaya hewan. Ada yang dengan mudahnya membuka pakaian dan sebagainya, melakukan perbuatan-perbuatan tidak senonoh di depan umum dan sebagainya. Ya, itu dilarang dalam Islam. Makanya ada aurat. Ya. Ada hal yang harus dijaga. Nah, untuk di ayat ini disebutkan pertama kali kepada kaum mukminin. Berarti kepada laki-laki. Ya. Islam itu menjaga betul. Ya. Mengenai pandangan mata, memang berat pandangan mata itu. Kita banyak istighfar lah. Apalagi sekarang yang kerja di kota atau kerja di kota, mungkin di banyak juga melihat yang nggak benar. Saya pernah tuh waktu itu di lembaga zakat dulu sempat ada kerja volunteer, kerja fundraising dulu pernah. Itu di tempat mall dulu, ya di daerah Bogor, saya nggak sebutin mallnya. Ya itu berat gitu, walaupun kerjanya itu kerja untuk penerimaan zakat gitu. Tapi yang berseliweran di depan itu kan siapa aja gitu. Itu baru di mall, apalagi di tempat-tempat lain. Ada satu kawan saya itu nggak kuat kerja di hotel. Kok kenapa nggak kuat? Iya kerja di hotel, dia di bagian ngurusin kolam renang. Wah berat itu. Ya. Dapat pemandangan yang begitu terus, akhirnya dia keluar. Ya, alhamdulillah itu namanya keluar karena iman. Nah, bagi negara-negara yang membebaskan nafsu dia seperti hewan, ya, itu sebenarnya nggak bisa puas juga, kan? Teori psikologis itu ya, psikoanalisa. Ya. Ini bahasanya agak ini sedikit. Sigmund Freud itu kan mengatakan ya dilepaskan biar nanti nggak ada tekanan-tekanan jiwa gitu. Jadi nafsu hewani, nafsu libido, nafsu kepada lawan jenis itu dilepaskan aja begitu. Nanti nggak ada tekanan kepada jiwanya. Jadi lebih benar manusia. Nah itu yang bikin manusia turun ke derajat hewan. Ya. Ada satu yang saya kenal tuh dia pernah belajar di salah satu negara Eropa. Belajar di negara Eropa, dia tinggal di kosan yang dibelah sama dinding yang pakai GRC kali ya. Jadi dia kan orang Indonesia. Itu di sebelahnya itu sering kedengar hal-hal yang nggak benar gitu. Karena kedengeran kan di situ. Entah ganti-ganti pasangan dan sebagainya. Dan dipikir apakah itu bakal memuaskan nafsunya? Enggak, kayak minum air laut. Tak akan bisa. Ada lagunya tuh ya. Lagunya Nazrul Johani apa ya? Nafsu ibarat air laut, diminum hanya menambah haus gitu. Jadi nafsu itu seperti air laut. Kalau kita minum terus-terusan haus, gak puas-puas. Makanya Islam membingkainya dengan salah satunya ini pencegahan ini. Ya. Pencegahan dengan menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Pandangan dan menjaga kemaluan itu seperti sebab dan akibat. Karena sebabnya pandangan, akibatnya kemaluannya terjaga. Atau ini bagian dari langkah kedua. Pertama pandangan, kedua menjaga kemaluan. Itu untuk yang muslimin, mukminin ya. Jemaah kampung taqwa dan rahimakumullah. Selanjutnya ayat yang ke-31 yang agak panjang segini. Enggak tahu ya, bisa kita potong nanti kita coba lihat. Di ayat yang 31, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi umurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna
tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali awit tiflil ladzina lam yazharu ala auratin nisa wala yatribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Panjangnya ya nih, setengahnya. Ada setengah dari halaman ayat itu sendiri. Dan katakanlah kepada kaum mukminah untuk menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya dan tidak menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa tampak, dan mengulurkan jilbabnya atau kerudungnya hingga dadanya, juyubihin, dan tidak menampakkan perhiasannya kecuali kepada suaminya, libu'ulati, atau bapaknya, atau bapak dari suaminya, mertua, atau anaknya, atau anak dari suaminya, anak tiri ya, atau saudara laki-lakinya, atau anak dari saudara laki-lakinya, berarti ponakan ya, atau anak dari saudara perempuannya, ponakan juga, atau perempuan kaum muslimin, ya, wanita muslim, atau budak yang dimilikinya, atau pembantu ataupun orang yang mengikuti di rumahnya yang tidak mempunyai, ya, yang laki-laki yang tidak mempunyai niat kepada wanita, niat syahwat, atau anak-anak yang tidak mengerti mengenai aurat wanita. Dan janganlah memukul atau menggoyangkan kakinya, arjulihin, kaki, untuk menampakkan sesuatu yang tersembunyi di perhiasannya kepada orang lain, di kaki. Dan bertaubatlah kepada Allah semuanya, kepada orang mukminin supaya bertobat, supaya kamu beruntung. Panjangnya ya. Ayat ini kaum muslimin harus tahu satu persatu. Apanya satu persatu? Siapa saja orang yang boleh melihat perhiasan wanita atau boleh melihat aurat wanita. Ini harus tahu. Di sini ipar ada nggak di sini? Ipar nggak ada. Berarti haram ipar itu. Tukang sayur ada nggak tukang sayur? Nggak ada. Haram. Kecuali tukang sayurnya suaminya ya. Nah, sepupu, alo bahasa sini. Ada nggak di sini sepupu? Nggak ada kan? Berarti haram alo itu. Haram melihat perhiasan atau melihat aurat. Nah, coba kita ini satu-satu. Mudah-mudahan agak panjang dikit ya. Yang mau berangkat kerja sabar dulu. Itu pun kalau kerja, karena suasananya lagi lockdown gini. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakanlah kepada wanita mukminah untuk menahan pandangan. Menahan pandangannya. Sama seperti yang tadi. Artinya menahan pandangan, mata melirik juga berbahaya itu. Atau mata apa ya, ngedip-ngedip gini gitu. Karena laki-laki bisa tertarik
bukan muhrim. Ya. Kalau artis gimana? Sama juga itu. Nempel poster artis di kamar atau di HP isinya artis mulu gitu. Yang cewek nontonnya artis negara mana gitu. Jadi kebayang-bayang terus tuh. Kalau di dompet ada macam-macam, di buku, di ini, di suruh nahan. Wa yahfazna furujahun, dan dia menjaga dan jagalah kemaluannya hanya kepada orang yang berhak. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan janganlah engkau kaum wanita ini menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak. Kalau yang di leher nggak bisa diinin ke orang-orang, terbatas lah hanya pada pasangan. Karena wanita itu memang punya kecenderungan untuk cantik ya, pengen dilihat cantik gitu. Makanya ada cincin, ada gelang, ada kalung, ada gelang kaki kan. Yang berbahaya itu yang di hidung. Cincin ditaruh di hidung. Nah, bilang taruh di bibir sih. Macam-macam tuh sekarang. Nah, jadi yang biasa tampak, kalau cincin masih bisa ya, tapi jangan berlebihan juga. Cincinnya bererot itu, emas semua gitu. Kalau lagi ngomong, ya gimana ya, nah, dikeluarin semua ini. Gelangnya dingin kreng. Gitu. Saya pergi ke kreng, ke anu, keluar gelangnya semua. Jangan kayak gitu dah. Nah, kemudian wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa yadribna bi khumurihinna ala juyubin, dan ulurkan kerudungnya sampai dada. Ya. Ada yang mengatakan itu juyubihin itu lubang di antara leher baju. Ya, kelihatan. Jadi sama antara sholat dengan di luar sholat, aurat wanita gitu. Makanya saya sering sampaikan sama anak-anakku, ayo bismillah, mulai memakai pakaian takwa, keluar memakai pakaian takwa. Lalu harodang, enggak apa-apa, harodang itu yang penting nanti lama-lama juga enggak harodang lah, enggak panas. Kalau di Indonesia layak memang dari kecil tuh dimulai tuh memakai kerudung, memakai jilbab, memakai pakaian takwa, dimulai dari kecil. Karena belum terbiasa orang Indonesia. Kalau di negara-negara Timur Tengah biasanya sebelum balik mereka tidak pakai jilbab, tapi sudah haid harus pakai jilbab. Beberapa Timur Tengah ya, karena di Timur Tengah ada juga yang bebas juga, kayak daerah Libanon itu banyak juga yang nggak pakai jilbab. Nah, jadi ditahan nih sampai dadanya jadi tidak terlihat, tidak ditonjolkan gitu. Karena itu bagian-bagian intim dari seorang wanita itu. Makanya ditutup. Gitu. Jadi kalau telanjang itu cenderung ke hewan, kalau tertutup itulah manusia gitu. Sempurna, dijaga gitu. Ya kayak permen aja lah, permen yang dibuka banyak lalat, yang ditutup enggak. Sama kayak jualan yang terbuka dengan yang ditutup rapi pakai plastik dan sebagainya. Tuh. Jadi ini semangat nih teman-teman untuk menjilbabkan istrinya, ibunya, anak perempuannya. Kan kita nggak biasa Pak di sini ya. Karena biasa nggak biasa kan tergantung kita keimanan. Udah jalanin aja. Di Indonesia ya ada satu kisah nih. Ada kawan tuh dari Thailand Selatan. Thailand Selatan itu tiga provinsi itu banyak muslimnya. Narathiwat, Yala, sama Patani itu. Nah,
Waktu dia datang ke Indonesia dia bingung. Kenapa bingung? Indonesia kan negara muslim terbesar. Tapi kok banyak yang nggak pakai kerudung, banyak yang pakai jilbab. Kalau di sana di Thailand, yang nggak pakai kerudung itu pasti non muslim gitu. Kalau di sini kan enggak. Dia muslim atau enggak gitu nggak jelas. Ya. Lanjut aja. Nah, jadi untuk ini mencegah apa? Mencegah terjadinya perzinahan. Karena kata Nabi, zina mata dengan nadhara, dengan melihat. Zina lisan ya dengan yantiqu ataupun ngomong, mengatakan sesuatu yang membuat orang jadi zina. Zina hati dengan apa? Dengan angan-angan dan keinginan. Angan-angan dan keinginan. Dan itu kata Nabi dibetulkan dengan farasnya. Betul atau salah? Bahasa lainnya terangsang atau tidak, itu kelihatan dari farasnya. Nah, ketika ada jilbab diturunkan sampai ke dada, orang kan jadi adem melihatnya, nggak bergejolak. Gitu. Ya. Sebagian ada yang menganggap pakai cadar dan sebagainya itu berbagai pendapat. Ya. Nah, lanjut lagi, mudah-mudahan selesai nih. Pelan-pelan aja deh. Jamaah kamu takwa atan rahimakumullah. Tadi masalah jilbab. Udah bismillah jalan aja. Pak, saya nggak punya jilbab, bismillah minta sama Allah. Kalau perlu pakai mau kena aja jalan sana sini. Sholat kok kebun kayak orang mau sholat ya nggak apa-apa. Bismillah jalan. Kita yakin lah ini jadi kampung takwa, yakin saya. Soal kitanya aja mau. Dan ini juga sama teman-teman yang menyaksikan siaran ini ya. Pasti bisa membuat kampung takwa di kampungnya masing-masing, di kompleknya masing-masing, di rumahnya masing-masing, di sekolahnya masing-masing, di tempat kerjaannya masing-masing. Wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihin, dan tidak boleh memperlihatkan perhiasannya kecuali kepada libu'ulatihin, suaminya. Boleh ke suaminya. Kalau untuk suaminya tidak ada yang terhalang, seluruhnya boleh dilihat. Au abaihin, atau bapaknya. Tapi waktu kecil nih, jangan udah gede juga, mentang-mentang ada bapaknya dibukanya, jangan, waktu kecil aja. Ya. Kalau sudah besar, paling enggak dada ke bawah itu ditutup. Nanti mukanya masih boleh. Pada bapaknya. Au aba ibu ulatihin, mertuanya. Mertuanya adalah muhrim ya, haram dinikahi. Au abnaihinna, atau anak-anaknya. Au abna ibu ulatihinna, atau anak suaminya, berarti anak tiri. Ya, anak tiri juga haram dinikahi. Coba kita hitung ya. Suaminya yang boleh ya, 1, 2, bapaknya 2. Ini yang boleh melihatnya. Ya, kalau suaminya seluruhnya ya, kalau bapaknya dan sebagainya, bawahnya itu paling enggak dari dada ataupun ini sampai lutut atau kaki ya. 2 bapaknya ya. Yang ketiga aba ibu latin, mertua. Yang keempat abnaihin, anak. Yang kelima abna ibu ulatihin, anak tiri, 5. Yang keenam au ikhwanihin, saudara laki-laki, ya, kakak atau adik. Yang ketujuh au bani ikhwanihinna, au bani ikhwan berarti ponakan, ya, ponakan dari laki-laki, dari saudara laki-laki. Au bani akhwatihinna, ponakan juga dari saudara perempuan. Au bani akhwatihinna.
Au nisaihin, wanita-wanita muslim. Boleh. Cuma kalau di luar jangan gitu. Khusus di dalam aja, nggak ada orang. Kalau di luar jangan gitu. Nah, ini kan biar kelihatan wanita muslim. Iya, tapi dilihat juga sama orang lain jadinya. Ya, jadi wanita muslim boleh melihat, ya. Karena kenapa? Karena dianggap bisa menjaga keimanannya. Wanita non muslim nggak boleh. Nanti dia bisa cerita sama suaminya atau sama orang lain. Oh, si Anu tubuhnya kayak begini. Wah, jadi kebayang nggak benar. Ya, Nabi itu melarang. Nabi juga melarang kalau orang sudah bersentuhan kulit antara wanita dengan wanita, dilarang menceritakan kepada siapapun, termasuk kepada suaminya. Nanti suaminya mikir, dia udah pernah tidur bareng-bareng sama si Anu misalnya, kemudian digambarkan sama istrinya, si Anu begini, ini wajahnya begini, ini bagian-bagian tubuhnya begini, kebayang itu nggak boleh juga. Jadi wanita muslim boleh, tapi kondisinya lihat apa di rumah, dan dia tidak menceritakan kepada siapapun. Ada berapa? 9 ya. Nisaihin. Aw ma malakat aymanuhunna. Yang ke-10 budak. Sekarang udah nggak ada lagi budak. Kalau dulu ada budak, tapi khusus budak wanita, jangan budak laki-laki. Kalau budak laki-laki dia juga punya keinginannya. Kan banyak kejadian mungkin waktu itu ya. Budak laki-laki akhirnya kalau Nabi Yusuf kan gitu. Nabi Yusuf kan waktu itu kan sebagai bujangnya lah, bujangnya Zulaikha. Zulaikha senang sama Yusuf. Dan sebenarnya Yusuf juga senang sama Zulaikha kalau tidak diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberi isyarat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia dilindungi. Ada 10 nih, budak ya. Awit tabi'ina ghairi ulil irba minar rijal, atau pembantu ataupun yang mengikuti dia, ya, orang yang ada di rumah itu yang tidak punya keinginan dari laki-laki. Berarti yang ke-11 apa? Orang yang impotent, atau orang gila, atau orang yang dikebiri, ya. Oh, zaman dulu ada orang yang dikebiri, bukan kambing aja dikebiri. Jadi kayak kehilangan, nggak tahu gimana prosesnya mengebiri manusia itu, kayak mengebiri kambing kan. Alhamdulillah. Sudah 11 ya? 12 sama yang orang nggak punya syahwat. Awit tifli ladzina lam yazharu ala auratin nisa, atau yang 13, anak laki-laki yang tidak punya, yang nggak tahu mengenai aurat perempuan. Kalau dia udah tahu nggak boleh. Dia belum balik tapi dia ngerti, karena mungkin sering lihat di handphone dan sebagainya, nggak boleh nih. Yang boleh adalah yang tidak ngerti. Cara mengetahuinya sebenarnya gampang. Apakah anak laki-laki kita itu tahu dia mengerti aurat wanita atau tidak? Gampang. Tanya sama anak kita. Misalnya si siapa gitu, si A. Sini. Kenapa ya? Kamu kan punya teman ya, teman sekelasnya, teman TPA, teman main misalnya. Nah, dari teman main itu mana yang paling cakep? Yang paling cantik menurut A. Kemudian dia sebutkan si Anu. Dan memang si Anu itu cantik menurut kita ya, pandangan orang cantik. Itu berarti udah mengerti itu. Jangan berarti gitu. Nah, udah 13 nih. Ya. Nah, jadi 13 pihak ini itulah orang yang tidak boleh melihat perhiasan wanita, termasuk tubuh wanita, yang dilarang ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi larangan ini ada tambahan lagi nih. Wala yatribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Dan janganlah menggoyangkan kaki, ya. Ini kaki digoyang-goyang ini. Ini kayak gini, digini-gini ini. Kenapa? Liyu'lama ma yukhfina min zinatihim, supaya kedengeran atau kelihatan apa yang disembunyikan. Apa yang disembunyikan? Gelang kaki. Ya, di sebagian negara tuh ada yang kalau nyanyi-nyanyi ada gelang kakinya tuh, ya.
Karena mungkin di masa jahiliyah begitu juga, selain emas di sini mungkin ada juga emasnya yang gelang kaki. Nah, ini dijaga betul. Kenapa? Karena bisa membangkitkan angan-angan. Tadi hadis Nabi bahwa zinanya hati adalah angan-angan dan keinginan. Nah, ini sebenarnya baru diketahui belakangan aja di kajian psikologis bahwa keinginan itu bisa lebih dahsyat dibanding perlakuannya sendiri gitu. Ya. Ya. Ada orang yang melihat wanita gitu, melihat wanita di depannya biasa-biasa aja, tetapi hayalannya lebih dari itu gitu. Nah, dengan menggerakkan kaki ini, dia gemericikan gelang-gelangnya, dikhawatirkan yang mendengar itu ngebayang-bayang gitu. Makanya yang namanya ketertarikan itu bisa terjadi dari apa? Dari mulut suara, ya. Dari wajahnya langsung, ya. Kemudian dari apa? Dari gerakan. Ini yang dipakai sama orang-orang, tanda kutip, orang-orang media yang nggak benar, ya. Banyak gerakan-gerakan yang mengarah pada situ, termasuk hiburan-hiburan gitu. Ya. Makanya saya astagfirullahaladzim gitu. Kalau ada hiburan dengan gerakan, dengan muka dan sebagainya disaksikan oleh orang tua, dengan suami-suami kita, disaksikan juga dengan anak-anak kita, gimana caranya kita bisa menjaga anak dan suami kita masuk surga? Kalau dengan cara itu gampang aja, dibiarkan aja. Gimana caranya? Itu yang perlu kita jaga, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hati manusia, mengingatkan jangan sampai terjadi. Sampai menggerakkan kaki. Jadi kerincing-kerincing gitu kan, terbayanglah itu kakinya wanita itu kayak gimana. Ma yukhfina, yang tersembunyi sebenarnya itu ya, min zinati. Kemudian ayat ini tutup dengan watubu ilallahi jami'a, bertobatlah engkau kepada Allah kalian semua ayyuhal mu'minun. Orang-orang beriman, muslim dan mukmin, muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah. Sebelum ayat ini turun, ya udahlah, taubat yang kemarin-kemarin udah. Setelah mendengar ayat ini, mestinya seorang muslim, seorang mukmin itu ngelihat ke keluarganya itu. Ini gimana nih? Ada yang belum pakai hijab? Ada yang belum pakai jilbab? Oh, ada si anu. Ayo bismillah kita jalan. Kalau perlu buat baju lebarannya khusus jilbab. Ya, khusus kerudung. Kalaupun ada gitu, kalau nggak ada ya pakai, ya. Sahabat Ansor dan Muhajirin itu disebutkan oleh Siti Aisyah itu keutamaan. Keutamaannya apa? Ketika mendengar ayat tentang ini, ya, tentang hijab, tentang mengulurkan jilbab sampai dada dan sebagainya, mereka merobek jubahnya. Jubahnya mungkin berlapis-lapis ya. Merobek atau menggunting atau memotong jubahnya langsung pakai. Bahkan entah ini saya hadis atau doif atau saya belum cek, itu hordeng hordeng dipakai buat menutupi aurat, ya. Itu keutamaan sahabat Ansor dan Muhajir itu. Ya, kalau sekarang lebih keren lagi, banyak orang yang pakai apa? Pakai pakaian tertutup, ya corona nih, ya, bahkan pakai cadar gitu, pakai masker, karena ternyata melindungi. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, supaya kita sukses dan beruntung. Jadi menjaga pandangan, melihat orang-orang mana yang boleh melihat tubuh seseorang itu, ya, sampai 13 tadi. Ini harus diingetin nih. Ya, kita jaga lah. Mudah-mudahan kampung kita, keluarga kita bersama-sama lah menuju surga insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.